Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah daring kita dengan tema proses ekstraksi titanium dengan jalur hidrometalurgi. Jadi titanium ini salah satu logam yang strategis yang sebenarnya di Indonesia terdapat raw materialnya, namun kita belum memproduksinya. Jadi perlu bagi Anda untuk mengetahui, memahami bagaimana proses ekstraksi titanium ini. Titanium merupakan logam yang ringan dengan densitas 4,5 gram per cm3, namun dengan kekuatan yang tinggi. Jadi dia mempunyai high strength to weight ratio, di mana kekuatan titanium ini sama dengan baja, dengan beratnya kurang lebih 45% lebih ringan dari baja. Dan titanium mempunyai 2 kali lipat kekuatannya dibandingkan aluminium, dengan berat hanya kurang lebih 60% lebih berat. Jadi di situ salah satu keistimewaan dari titanium yang nanti menentukan terhadap aplikasinya. Mempunyai ketahanan korosi yang tinggi, termasuk dalam larutan asam dan dalam air laut. Mempunyai temperatur leleh yang tinggi, yaitu 1668 derajat Celcius, sehingga juga dapat digunakan pada aplikasi temperatur tinggi. Mengenai raw material dari titanium ini, bila kita bicara mengenai mineral yang mengandung titanium, maka mineral utamanya itu ada 3. Yang pertama adalah rutil dengan formula TiO2, ilmenit FeOTiO2 atau FeTiO3, dan leukoxen Fe2O3 NTiO2 yang merupakan produk alterasi dari ilmenit. Itu adalah 3 mineral utama sebagai bahan baku primer dari titanium. Berikut ini ditunjukkan tabel mineral-mineral titanium, formula kimia dan kadar TiO2-nya. Yang diberi warna merah adalah 3 mineral utama tadi sebagai sumber bahan baku titanium. Anda bisa lihat di situ antara rutil, anatase, dan brokit itu formula kimianya sama ya, TiO2 dengan kadar TiO2 95%, namun struktur kristalnya yang berbeda ya. TiO2 itu tetragonal twin, rutil, maaf. Kemudian anatase TiO2 tetragonal octahedral, brokit adalah ortorhombik. Ilmenit mempunyai kadar TiO2 dalam rentang 40–65%, sementara leukoxen lebih tinggi, lebih dari 65%. Selain itu, titanium terdapat juga pada mineral-mineral arizonit, perovskit, keikilit, dan titanoferrous magnetit, di mana ini perlu mendapat perhatian khusus, khususnya kita di Indonesia karena terdapat di pasir besi yang kita ketersediaannya cukup melimpah ya di Indonesia, di sepanjang pesisir selatan Pulau Jawa, dari Pandeglang sampai Jogja dan seterusnya, kemudian juga di Lampung ya. Nah, selain sebagai sumber besi, terdapat potensi titanium di sana, di dalam pasir besi, di dalam mineral titanoferrous magnetik.
Dari mineral-mineral yang tadi disebutkan dan juga dari 3 mineral utama tadi, ilmenit merupakan sumber titanium yang utama, di mana ilmenit ini berkontribusi sekitar 92% dari total konsumsi mineral titanium di dunia. Ilmenit ini banyak ditemukan dalam bentuk aluvial, dalam bentuk pasir di pantai, maupun lebih sedikit jumlahnya dalam bentuk batuan primer. Tadi sudah disebutkan ilmenit, formula kimianya adalah FeOTO2 atau FeTiO3 dengan kandungan TiO2 40 sampai 65%. Leukoxen merupakan produk alterasi dari ilmenit. Rutil mengandung TiO2 sekitar 95%, merupakan mineral titanium dengan kandungan Ti paling tinggi, sering dijumpai di pantai juga, aluvial atau placer ya, paling mudah ditambang, dikonsentrasi dan diekstraksi karena ya kadar TiO2-nya sudah tinggi ya, sudah 95%, tinggal nanti dimurnikan menjadi TiO2 murni atau tentu saja menjadi titanium metal atau logam titanium. Ini tadi yang disampaikan dalam bentuk primer, misalnya ini di Kanada, dan dalam bentuk sekunder, dalam bentuk pasir. Ini misalnya adalah ilmenite sand di Florida ya, diambil dari Villa Kazi tahun 2017. Di Indonesia, ilmenit itu berasosiasi dengan kasiterit yang merupakan mineral dari biji timah ya. Terdapat di Pulau Bangka, juga di Pulau Belitung ya, dan Kundur saya kira. Selain itu juga berasosiasi dengan pasir zirkon atau ZrSi4 di Kalimantan Tengah. Ini terdapat ilmenit juga. Dan tadi sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya, berasosiasi dengan pasir besi. Ini yang besar adalah di pesisir selatan Pulau Jawa. Sudah banyak dilakukan penelitian, di mana untuk pasir besi ini kita cukup besar berdasarkan data Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi tahun 2018, cadangan pasir besi Indonesia itu 4.280 juta ton. Ya, dan maaf itu sumber dayanya, cadangannya adalah 750 juta ton dengan kandungan Ti bervariasi ya, ada yang 4%, ada yang sampai 32% dari beberapa hasil analisis yang dipublikasikan di beberapa paper. Nah, jadi selain ilmenit juga terdapat di pasir besi ini, titanium ini, di mana dengan kadar Ti yang rendah, relatif rendah di pasir besi dibandingkan dengan di ilmenit. Salah satu opsi yang lebih mudah dilakukan adalah mengekstraksi Ti dari slag peleburan pasir besi yang sebagian besar besinya sudah dipisahkan, sudah direduksi menjadi besi logam untuk membuat pig iron atau baja. Nah, nanti slag yang kaya titanium ini diproses lebih lanjut untuk menghasilkan Ti logam atau TiO2. Ini salah satu contoh gambar sampel konsentrat ilmenit dari Pulau Bangka yang merupakan mineral ikutan dari kasiterit ya, sudah dipisahkan. Perlu Anda ketahui atau Anda ingat kembali, ada 4 mineral ikutan ya yang berharga yang dipisahkan dari kasiterit ya.
ilmenit salah satunya, yang lainnya adalah monazit sebagai sumber logam tanah jarang, juga xenotim dan zirkon ya. Nah, semuanya itu merupakan mineral-mineral yang berharga yang dapat diekstraksi untuk menghasilkan produk-produk logam yang cukup strategis. Ini diambil dari tugas akhir Arzalia El-Haq tahun lalu, di mana hasil analisis menunjukkan di dalam sampel konsentrat ilmenit ini masih terdapat kasiterit cukup dominan, kemudian ilmenit dan rutil sisanya ya. Hasil dari semi kuantitatif XRD-nya, dan sudah dilakukan percobaan pelindian dalam larutan asam klorida, dan saat ini juga dilanjutkan dengan percobaan ekstraksi pelarut untuk memisahkan TI dan Fe terlarut. Pada dasarnya ketika Anda lakukan pelindian secara langsung dalam larutan asam sulfat maupun asam klorida, baik besi maupun TI dari FeTiO3 tadi, kedua-duanya larut ya pada keadaan asam. Sehingga nanti pemisahannya adalah pada tahap setelah pelindian ya. Apakah dengan ekstraksi pelarut atau dengan metode lainnya ya, ekstraksi pelarut dengan piruhidrolisis misalnya. Untuk Anda pahami, untuk Anda ketahui, sebagian besar produk ekstraksi titanium, kurang lebih 95%, adalah dalam bentuk serbuk TiO2. Ya, jadi dalam bentuk oksidanya, oksida murninya. Sisanya adalah dalam bentuk logam titanium, kurang lebih 5% ya. Di mana TiO2 itu banyak digunakan di industri pigmen untuk cat ya, filler di industri kertas, industri plastik, di industri gelas, nanopartikel di industri kosmetik, industri porselen, keramik, juga untuk katalis, untuk pasta gigi, dan juga untuk fotokatalitik application ya. Sementara untuk logam titanium ini cukup strategis penggunaannya, yaitu di industri pesawat terbang dan stasiun luar angkasa, di industri peralatan militer, armor ya, dengan sifatnya yang punya kekuatan tinggi namun ringan ya, itu cocok sebagai alloying element untuk industri pesawat terbang ya, bersama-sama dengan aluminium dan beberapa alloy yang elemen lainnya. Kemudian juga digunakan untuk implan ya, di tubuh manusia, misalnya untuk penyambungan tulang. Kemudian juga di beberapa komponen di otomotif dan peralatan kimia karena sifatnya yang tahan korosi ya. Misalnya sebagai material cladding untuk autoklav yang digunakan pada pelindian biji nikelaterit pada suhu dan tekanan tinggi dalam larutan asam sulfat. Itu penggunaan logam titanium. Tentu harganya lebih tinggi titanium ya. Jadi kurang lebih saat ini mirip dengan ya, sampai tahun 2015 itu stabil, 2010-2015 sekitar 10 US ya per kilogram. Ini contoh aplikasi atau penggunaan titanium ya, ditunjukkan di sini misalnya untuk stick golf di sini, juga untuk perhiasan ya, untuk pesawat tempur di sini, kemudian untuk sepeda, untuk penyambungan tulang, kemudian juga di mobil, juga di kapal ya. Jadi sifat-sifat yang dibutuhkan tadi itu, dia ringan namun kekuatannya tinggi,
dan tahan korosi, serta juga mempunyai temperatur leleh yang relatif tinggi. Oke, nah pada tabel berikut juga ditunjukkan bidang-bidang yang menggunakan titanium ya. Misalnya aerospace itu di jet engine-nya, di airframe, fuel tanks, chemical and industrial plant itu misalnya untuk katalis TO2 ya, untuk pompa dan valve-nya untuk titaniumnya ya, kemudian juga untuk pipa, kemudian di medical untuk implan ya, termasuk implan gigi, di peralatan olahraga untuk stick golf, untuk sepeda ya, untuk arsitek, untuk bangunan-bangunan tertentu ya, kemudian juga otomotif, perhiasan. Ini adalah penggunaan titanium untuk berbagai keperluan. Produksi titanium dan TO2 di dunia sampai dengan tahun 2019 tahun lalu ya, total 210.000 metrik ton ya per tahun ya pada tahun 2019, di mana produksi paling besar itu di Cina ya. Sementara produksi TO2 sebagai pigmen itu jauh lebih besar ya, tadi 95%, jadi pada tahun 2019 itu 7.660.000. Ini adalah data dari USGS ya, United States Geological Survey, US Geological Survey Mineral Commodity Summaries Januari 2020. Sebagai pembanding, produksi aluminium dan tembaga dunia pada tahun 2019 itu sekitar 64 juta dan 20 juta ton ya, di mana juga sama aluminium kurang lebih hampir 40 juta itu produksi Cina ya, 30 sekian ya, lebih dari 50%. Jadi memang tidak tinggi jika dibandingkan dengan produksi base metal, namun mengingat aplikasinya tadi ya, jadi cukup strategis aluminium ini ya, dan ketika sudah ditingkatkan nilai tambahnya menjadi bentuk-bentuk paduan ya, harganya meningkat dengan pesat ya. Oke, masuk saya ke rute proses ekstraksi titanium. Jadi pada dasarnya ada 3 rute proses ini untuk mengekstraksi titanium ya, dengan produk akhir berupa titanium logam dan TiO2. Jadi yang pertama itu diberi istilah jalur termokimia ya, ini pirometalurgi sebenarnya ya. Diberi istilahnya adalah thermochemical karena ada gas klorin di sana, diinjeksikan, direaksikan. Kemudian yang kedua jalur hidrometalurgi ya, yang proses komersialnya nanti pelindian dalam larutan asam sulfat dan asam klorida. Kemudian yang ketiga adalah jalur termoelektrokimia ya. Jadi termoelektrokimia, jadi elektrokimia pada temperatur tinggi atau melalui proses elektrolisis dalam lelehan garam. Oke, pada slide berikut diberikan ilustrasi ya, bagaimana rute proses ekstraksi tersebut dari ilmenit ya, dari ilmenit dalam bentuk pasir, kemudian diproses menjadi serbuk TiO2 yang berwarna putih ini ya, di mana TiO2 ini dapat langsung digunakan, dapat dijual ya dalam bentuk pigmen untuk industri cat, aditif untuk manufacturing, kertas, keramik, juga di industri farmaceutical dan fotovoltaik. Nah, dari TiO2 itu juga bisa diproses lebih lanjut menjadi Ti metal yang nanti dicetak dalam bentuk ingot ya, yang nanti juga di manufacturing lebih lanjut
jadi dalam bentuk cup dan seterusnya ya, yang tentu makin ke hilir makin mahal harganya. Ini ilustrasi bagaimana dari ilmenit diproses menjadi TiO2 dan TI ingot ya, dan TI metal. Itu jenis produk titanium dari proses ekstraksi dari sumber primer ya. Dalam hal ini dari ilmenit yang paling banyak ada 2, di mana proporsinya yang besar adalah TiO2, dan kita saat ini di Indonesia juga mengimpor ya TiO2 ini. Sementara sebenarnya terdapat potensi tadi yang saya sebutkan tadi, ada di ilmenit yang berada di konsentrat kesiterit, ada di pasir besi. Nah, ke depan tentu perlu untuk dilakukan proses pengolahan dan pemurnian di dalam negeri sehingga dapat mensubstitusi impor tadi. Oke, pada flowsheet berikut ditunjukkan rute proses ekstraksi titanium secara keseluruhan, secara umum ya. Tadi disebutkan ada rute thermochemical, ada electrochemical, thermoelectrochemical, dan ada jalur hidro ya. Di mana terdapat beberapa jenis raw material, misalnya untuk jalur hidro ilmenit ya dengan kadar TiO2 40-65%. Proses komersialnya saat ini melalui proses klorida HCl leaching maupun proses sulfat melalui leaching atau pelindan dalam larutan asam sulfat. Nah, nanti untuk proses pelindan dalam larutan asam sulfat, besinya dikristalisasi dalam bentuk ferrosulfat, kemudian PI-nya dihidrolisis, dilakukan kalsinasi untuk menghasilkan TiO2 anatase dengan kadar TiO2 lebih dari 98%. Sementara kalau rute HCl setelah proses leaching ada proses ekstraksi pelarut ya untuk memisahkan besi dan Ti, kemudian ada proses presipitasi Ti dan kalsinasi untuk menghasilkan TiO2 juga. Kemurniannya lebih tinggi dibandingkan dengan produk dari proses sulfat ya, lebih dari 99,5% untuk pigmen. Dan kelebihannya asam kloridanya dapat diregenerasi ya, dapat didaur ulang dengan proses pirohidrolisis. Itu jalur hidrometalurgi. Sementara untuk jalur thermochemical dan thermoelectrochemical, raw materialnya bisa upgraded rutil ya, atau sintetik rutil, bisa natural rutil, ini dari proses upgrading ilmenit, bisa juga titanium slag ya. Jadi produk peleburan ilmenit ya, yang besinya sudah dipisahkan nanti mengandung slagnya lebih dari 90% TiO2. Nah, ini jenis-jenis raw materialnya. Nah, rute prosesnya bisa direct reduction, klorinasi, kemudian reduksi. Ini merupakan proses yang provennya ya, proses Kroll. Nanti dihasilkan spong titanium, atau dari TiCl4 ini nanti garamnya ya dilelehkan, dilarutkan dalam lelehan garam berbasis klorida ya, garam NaCl, MgCl2 ya. Nanti dihasilkan katoda Ti ya, dihasilkan Ti metal dalam bentuk lelehan yang semuanya nanti dapat dicetak menjadi Ti metal. Nah, ini yang akan dibahas hari ini khususnya untuk jalur hidro, dan sedikit mengenai proses Kroll ya, sedikit saja, karena di mata kuliah lain tentu saja ya, di pirometalurgi. Baik, ini rute proses secara umumnya ya. Jadi raw materialnya ilmenit ya untuk proses hidro.
Nah, bisa juga ilmenit di-upgrade nanti menjadi sintetik rutil, diproses dengan klorinasi, kemudian dari klorinasi bisa fused salt electrolysis, elektrolisis dalam lelehan garam menghasilkan Ti metal, atau nanti direduksi dengan magnesium, jadi spong Ti. Baik, jadi khusus untuk slag yang kayak titanium ini merupakan slag dari proses reduksi ilmenit ini dengan karbon ya. Akan dihasilkan slag dengan kandungan TiO2 sekitar 90% dan sekitar 10% ini bukan Fe tetapi FeO ya. Fe metalnya tentu menjadi produk yang sudah dipisahkan ya. Oke, jadi high titanium slag ini juga merupakan raw material untuk menghasilkan titanium logam. Sedikit mengenai proses scroll untuk merefresh Anda ya. Pada dasarnya ketika startnya adalah TiO2, TiO2 dikonversi menjadi TiCl4 ya. Kemudian TiCl4 ini direduksi dengan magnesium sebagai reducing agent pada suhu rentang suhu 711 sampai 1120 derajat Celcius ya. Ya ini yang pertama ketika startnya adalah ilmenit ya, direduksi dengan karbon ya, dan diklorinasi menghasilkan TiCl4, FeCl3 dan gas CO, kemudian TiCl4-nya inilah yang lebih lanjut pada suhu 711 sampai 1120 ya, sama-sama bentuknya gas, direduksi dia menjadi titanium logam ya, dan bentuknya tentu padat ya, karena temperatur lelehnya tadi kan 1600 lebih. Nah, yang bentuknya gas adalah MgCl2, di mana nanti MgCl2 ini dipisahkan dengan vacuum distillation dan dikonversi lagi menjadi logam magnesium dengan elektrolisis dalam lelehan garam ya. Karena ya magnesium juga logam ringan ya. Logam ringan potensial reduksinya cukup negatif di bawah di proses elektrolisanya dalam lelehan garam ya. Magnesium, titanium, aluminium, ya, sodium dilakukan elektrolisis dalam lelehan garam, tidak dalam larutan aqueous. Nah, tentu ketika sudah dikonversi menjadi magnesium kembali ya dapat digunakan kembali sebagai reduktor untuk mereduksi TiCl4 menjadi Ti ya. Jadi ini proses scroll yang ditemukan pertama kali oleh Kroll ya di Luxembourg, yang juga nanti mengembangkan untuk zirconium juga setelah dia berpindah ke US. Berikut ini flowsheet proses scroll secara umum ya, di mana terdiri dari bagian A di sini adalah proses klorinasi ya untuk menghasilkan TiCl4 ya, untuk menghasilkan TiCl4. Kemudian bagian yang B ini adalah reduksi TiCl4 jadi Ti logam ya, Ti spong ya, di mana raw materialnya di sini sintetik rutil ya, kemudian direduksi dengan karbon yang diinjeksikan juga gas klorin, yang gas klorin ini juga dihasilkan dari proses elektrolisis dalam lelehan garam dari magnesium ya. Jadi kalau elektrolisis lelehan garam dalam media klorida, reaksi anodanya dalam media garam klorida ya, reaksi anodiknya itu adalah oksidasi Cl- menjadi Cl2. Jadi Cl2-nya dipakai untuk klorinasi TiO2 ya menjadi TiCl4 di sini. Kemudian produk magnesium dari elektrolisis lelehan garam magnesium tadi dipakai untuk mereduksi TiCl4 ya. Reaksinya tadi yang ditunjukkan ini ya.
Reaksinya adalah sebagai berikut. Nah, dihasilkan MgCl2. Nanti dikondensasi untuk dilakukan proses elektrolisis dalam lelehan garam klorida untuk menghasilkan Mg kembali dan sekaligus menghasilkan gas klorin. Kemudian vacuum distillation untuk menghasilkan titanium spong ya. Oke, proses scroll bukan satu-satunya proses ya yang digunakan. Memang itu yang sekian lama digunakan. Tapi terus dilakukan pengembangan untuk menghasilkan titanium logam ya. Pada tabel berikut ditunjukkan proses-proses lainnya, misalnya proses FFC Cambridge yang dilakukan di Amerika ya, dan di UK metodenya adalah reduksi elektrolitik TiO2 dalam lelehan garam CaCl2 ya. Kemudian yang lain-lainnya ada reduksi dengan gas hidrogen, ada calciothermic reduction, kemudian ada electrolytic reduction Ti dalam slag, ada dalam liquid sodium, ya, di mana bentuk-bentuk produknya bisa dalam bentuk powder blocks, bentuk spong, titanium powder atau spong, ya itu bentuk-bentuknya ya. Baik, saya lanjutkan sekarang mengenai proses hidrometalurginya. Ya, tadi sudah disebutkan ada dua yang komersial ya, yaitu proses sulfat, pada dasarnya regen pelindinya H2SO4 dan proses klorida, regen pelindinya adalah HCl, di mana dalam perkembangannya dewasa ini juga dikembangkan proses kaustik ya, melalui proses fusi dalam NaOH atau KOH, fusi alkali, yang nanti pada dasarnya ini dikembangkan untuk menghindari penggunaan asam ya, yang berlebih, yang nanti tentu handling dari limbahnya, penempatan limbahnya tidak mudah. Jadi ini menggunakan proses kaustik. Juga dari sisi peralatan ya, dari sisi ketahanan korosif dari peralatannya tidak seketat misalnya proses dalam asam klorida. Nanti akan kita bahas satu persatu. Sebelum masuk ke proses sulfat, proses klorida dan fusi alkali tadi, kita lihat dulu secara termodinamika ya dari diagram Brubeck sistem TiH2O. Ini pada suhu 25 derajat Celcius dapat Anda lihat di sini ya. Jadi spesies yang di dalam daerah kestabilan air ya, daerah kestabilan airnya tidak digambarkan di sini di sekitar 1,2 kan batas atasnya di sana. Nah, jadi di daerah kestabilan air itu Ti stabil dalam bentuk ionnya itulah pada bentuk Ti2+. Ya, jadi dalam hal ini nanti ya dilarutkannya dalam bentuk Ti2+, sementara kalau dia dalam bentuk misalnya rutil dia kan TiO2 ya. TiO2 Ti4+. Ya, atau kalau FeTiO3 itu Ti berapa tuh? O3-6 Ti3 ya, atau Ti4 kalau Fe-nya Fe2 ya. Oke, nah jadi nanti dari ilmenit Ti dan Fe itu akan sama-sama larut pada kondisi asam, misalnya pada pH katakanlah di bawah 2 ya, dalam bentuk Ti2+. Oleh karena itu ya pemisahannya setelah proses pelindihan gitu. Jadi kalau pelindihan dalam larutan asam baik Ti maupun Fe dua-duanya larut ya. Oke. Nah, untuk proses sulfat menggunakan larutan pelindihnya asam sulfat sebagaimana dalam diagram Brubeck tadi, Ti dilarutkan dalam bentuk Ti2+ ya. Jadi TiO SO4 ya.
TiO SO4. Jadi SO4 itu kan 2 minus. Ya, jadi Ti-nya adalah TiO SO4. Ini untuk umpannya berupa ilmenit 40-65% TiO2 dan juga bisa memproses slag yang kaya titanium, bisa low grade TiO2 juga ya, tidak harus 90%, 72-87%. Ya, jadi unit-unit prosesnya terdiri dari proses leaching, FeTO3 plus 2SO4, besi larut dalam bentuk ferrosulfat, Ti terlarut dalam bentuk TiOSO4. Ya. Kemudian besi yang terlarut direduksi terlebih dahulu, besi dalam bentuk ferric sulfat ya menjadi ferrosulfat untuk lebih mudah nanti dilakukan kristalisasi ya, ferrosulfat dalam bentuk FeSO4 7H2O. Kemudian TiOSO4 ini dilakukan hidrolisis dalam bentuk TiOOH 2 kali ya plus H2SO4. Nah, nanti dari TiOOH 2 kali ini dilakukan proses kalsinasi untuk menghasilkan TiO2 ya sebagai pigment grade titania ya, pigment grade rutil yang digunakan untuk berbagai aplikasi tadi di atas yang sudah disebutkan. Ya. Oke. Ya, jadi kalau TiOSO4 berarti di sini ya. Dia di TiO2 plus karena SO4 kan 2 min ya. Jadi Ti-nya plus 4 ya. Baik, diagram alir proses sulfat dari ilmenit sampai dihasilkan pigment grade TiO2 ditunjukkan pada flowsheet berikut yang dikutip dari Roche et al. 2004 ya. Nah, startnya di sini, leachingnya dalam 2 tahap ya. Ini ilmenit dan scrap besi sebagai reduktor ini tadi ya, ferric sulfat menjadi ferrosulfat. Jadi dilakukan penindian tahap 1, nanti ferric sulfatnya dikristalisasi jadi ferrosulfat, dilakukan ekstraksi pelarut untuk mengkayakan Ti ya, masuk ke fase organik ya, Ti-nya misalnya menggunakan ekstraktannya adalah topo. Kemudian setelah dilakukan stripping dengan air dihasilkan TiOSO4 yang selanjutnya dilakukan hidrolisis untuk menghasilkan TiOOH2 ya. Untuk menghasilkan TiOOH2, nah terakhir dilakukan kalsinasi untuk melepaskan air kristalnya ya, air hidratnya sehingga dihasilkan TiO2. Nah, tadi yang tahap kedua itu menggunakan larutan rafinat ya. Larutan rafinat yang sudah diekstraksi Ti-nya ya ke fase organik itu digunakan untuk pelindian tahap kedua yang memproses residu dari pelindian ilmenit tahap 1. Ya, jadi nanti hasil pelindiannya, larutan hasil pelindiannya digabungkan dengan pelindian tahap 1-nya yang nanti recovery akhirnya itu akan ke sini ya, ke sini, ke sini. Jadi ini solvent extraction untuk mengekstraksi Ti ke fase organik, rafinatnya dipakai kembali untuk pelindian tahap kedua. Nah, setelah dilakukan stripping, TiOSO4 dalam fase aqueous ya, dilakukan hidrolisis untuk menghasilkan TiOH 2 kali yang dikalsinasi menghasilkan TiO2 ya, berupa serbuk putih ya, pigment grade TiO2. Ini adalah diagram alir dari proses sulfat ya yang diterapkan secara komersial untuk
memproduksi TiO2. Terdapat kelebihan dan kekurangan dari proses sulfat ini. Kelebihannya dapat memproduksi pigmen grade TiO2 dengan teknologi yang relatif sederhana ya, dengan bahan baku dan bahan habis yang lebih murah. Jadi tadi kan bahan bakunya bisa titanium slag yang grade-nya rendah dan juga bisa ilmenit ya. Tidak harus rutil. Ya, jadi ilmenit tadi kan 40-65%, kalau rutil 95%. Nah, jadi itu kelebihannya. Namun dia punya kekurangan, kualitas produk akhirnya lebih rendah. Jadi kemurniannya tidak setinggi produk TiO2 yang dihasilkan dari proses klorida. Yang pertama terkait kualitas produknya, yang kedua kekurangannya adalah dihasilkan limbah besi sulfat yang banyak. Ya, tadi kan besinya dikristalisasi menjadi FeSO4 ya. Nah, kalau ini tidak dimanfaatkan lebih lanjut, ya dia menjadi limbah yang harus disimpan, yang harus ditempatkan. Kemudian biaya penanganan asam lebih mahal karena ya asamnya praktis ini tidak diregenerasi ya, kecuali asam dari proses hidrolisis ini ya. Dan kalau sudah encer sekali tentu ya tidak begitu signifikan. Baik, itu mengenai proses sulfat ya, fluosid, kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk menurunkan konsumsi asam dan juga limbah besi sulfat ini tadi dilakukan proses modifikasi, proses pengembangan. Salah satunya untuk menurunkan konsumsi asam ya menggunakan larutan rafinat. Ya, jadi di fluosid ini tadi sudah termasuk yang modifikasi ya. Jadi ini larutan rafinatnya dipakai kembali untuk pelindian tahap kedua, nanti dicampur dengan make up asam sulfat pekat. Tapi ketika sudah kotor ya dia dilakukan bleeding ya. Itu yang pertama pengembangannya. Kemudian menggunakan alternatif ekstraktan seperti topo, trioktil fosfin oxide ya, topo itu juga butil dibutil fosfonat untuk memisahkan pengotor ya. Ini kaitannya untuk menghasilkan produk dengan kemurnian yang lebih tinggi tadi. Pengotor seperti besi, kromium, manghan dan niobium ya, tergantung raw materialnya. Menggunakan depleted leach liquor untuk merecovery Ti. Kemudian menggunakan reduktor iron scrap sudah ya, menggunakan gas SO2 tiosulfat untuk menurunkan konsumsi H2SO4. Salah satu contoh pre-reduksi yang dilakukan adalah dengan menggunakan gas SO2 ya. Ini dikembangkan oleh salah satunya BHP Billiton. Jadi di sini dapat mengurangi konsumsi iron scrap-nya yang dibutuhkan untuk mereduksi ferric sulfat menjadi ferrous sulfat yang nanti dikristalisasi ya pada tahap pemisahan besi. Nah, selain itu, proses pre-reduksi ini juga dapat menaikkan recovery titanium. Ya, selain menurunkan konsumsi besi, scrap, konsumsi asam, dan juga dia menaikkan recovery titanium. Berikut ini adalah fluosid proses sulfat yang dimodifikasi oleh BHP Billiton ya, di mana di sini ada proses injeksi gas SO2 ya dan gas N2 selain juga iron scrap. Jadi tujuannya mengurangi iron scrap utilization-nya ya, konsumsi iron scrap-nya untuk nanti mereduksi besi 3 menjadi besi 2 yang dipisahkan dalam bentuk kristalnya di sini. Nah, proses yang lainnya relatif sama ya. Relatif sama, ada hidrolisis, kemudian kalsinasi ya untuk menghasilkan TiO2.
Baik, itu tadi proses sulfat. Saya lanjutkan ke proses klorida ya, di mana untuk proses klorida ini ya regen pelindinya HCl atau asam klorida. Pelindiannya dilakukan pada suhu di atas 90 derajat Celcius ya, pada tekanan atmosfer. Di mana reaksi pelindiannya adalah sebagai berikut ya. Fe, TiO3 plus 4 HCl larut dalam bentuk TiOCl2 ya, dihasilkan FeCl2 ya plus 2H2O. Jadi dalam hal ini Ti-nya larut dalam bentuk Ti2+ ya. Dalam bentuk Ti2+ karena Cl2 2Cl min ya. Nanti 2 minus, oksigennya itu 2 minus juga, maaf ini Ti plus 4 juga sama tadi ya. TiOCl2 2 minus Cl 2 minus O supaya netral, jadi Ti plus 4 ya. Oke, kemudian bergantung konsentrasi besi terlarut dalam larutan hasil pelindian dalam PLS-nya. Untuk PLS dengan kandungan Fe kurang dari 50 gram per liter ya, misalnya dengan raw materialnya adalah rutil ya atau sintetik rutil ya, maka dapat langsung dilakukan proses presipitasi TiO2 dengan penambahan air. Dari TiOCl2 ya dipresipitasi menjadi TiO2 langsung ya. Nanti bisa dilakukan pemisahan dengan filtrasi. Untuk PLS dengan kandungan besi terlarut lebih dari 50 gram per liter dilakukan proses ekstraksi pelarut dengan tributil fosfat ya dan DEPA untuk memisahkan Ti dan Fe terlarut. Dalam hal ini yang masuk ke fasa organik dengan PBP ini ya dan DEPA adalah besinya ya, yang masuk terekstraksi ke fasa organik adalah besinya, sementara Ti tetap berada dalam fasa aqueous atau tetap berada dalam larutan rafinat. Ya, kemudian nanti Ti dari larutan rafinat dipresipitasi dengan netralisasi dengan menambahkan misalnya MgO. Ya, jadi ini konsep prosesnya. Ya, jadi pelarutan Ti dan Fe dua-duanya ya di sini bisa Anda lihat dua-duanya larut, kemudian nanti tergantung kepada konsentrasi besi di dalam larutan hasil pelindian. Kalau besinya rendah, Ti terlarut bisa dipresipitasi langsung. Kalau besinya cukup tinggi harus dilakukan pemisahan Ti dan Fe terlarut dengan ekstraksi pelarut, di mana yang masuk ke fase organik adalah besinya. Bisa digambarkan pada flowsheet berikut ya, untuk raw materialnya ilmenit, pelindian dan larutan asam klorida setelah dilakukan solid liquid separation yang tidak larut misalnya kuarsa ya. Ketika konsentrasi besi terlarut tadi rendah kurang dari 50 gram per liter, langsung dilakukan presipitasi Ti ya dalam bentuk TiO2. Jadi PPTN ini precipitation. Tapi kalau konsentrasi besinya tinggi, lebih dari 50 GPL, dilakukan proses ekstraksi pelarut, misalnya dengan tributil fosfat, ya, di mana yang masuk ke fasa organik adalah besinya. Oleh karena itu ada proses Fe stripping, ya, stripping besi dari larutan organik. Nanti setelah dilakukan stripping, FeCl3 itu dapat dilakukan pyrohidrolisis dengan memanaskan larutan hasil stripping tersebut ya pada temperatur tertentu, nanti dihasilkan HCl. Jadi dari FeCl3 plus H2O menjadi Fe2O3 ya plus HCl, di mana HCl-nya nanti dikondensasi dari fasa gas sehingga menjadi fasa liquid yang dapat dipakai kembali untuk
pelindian. Jadi ini kelebihan dari proses klorida ya, di mana regen pelindinya dapat diregenerasi dengan pirohidrolisis, meskipun ya pirohidrolisis ini energi intensif juga ya, proses yang energi intensif. Dan dihasilkan juga Fe2O3 sebagai produk ya. Produk murni di mana penggunaan Fe2O3 itu juga sebagai pigmen ya. Jadi tidak ke arah bahan baku untuk reduksi besi ya. Jadi big iron, tapi untuk aplikasi-aplikasi ke arah sana, ke pigmen, karena ini dalam bentuk serbuk, sudah halus dan murni. Itu mengenai besinya. Nah, titaniumnya tadi ada di larutan rafinat, di mana nanti dilakukan presipitasi dengan menambahkan MgO sebagai neutralizing agents. Nah, terpresipitasi dalam bentuk hidroksidanya. Setelah itu dilakukan kalsinasi untuk menghasilkan TiO2 ya, dalam bentuk hidroksidanya tadi adalah TiOOH 2 kali ya. Ini jadi reaksi kalsinasinya ya dari TiOOH 2 menjadi TiO2 plus 2O. Air kristalnya dilepaskan. Itu rute proses klorida ya untuk menghasilkan TiO2 pigment grade. Nah, MgO-nya juga dapat diregenerasi ketika dilakukan presipitasi tadi kan dihasilkan MgCl2 kan direaksikan dengan larutan dengan media klorida ya. Nah, MgCl2 dilakukan pirohidrolisis, nanti dihasilkan MgO dipakai untuk presipitasi dan juga HCl ya, bersama-sama dengan HCl yang dihasilkan dari pirohidrolisis besi. MgO-nya dipakai untuk neutralizing agent pada tahap presipitasi. Oke. Selain menghasilkan TiO2, proses klorida itu juga dapat dilanjutkan ya, atau dapat diarahkan untuk menghasilkan garam TiCl4. Ya, di mana nanti garam TiCl4 ini dapat dilarutkan dalam lelehan garam, dilakukan elektrolisis, lelehan garam klorida ya. Dalam hal ini yang ekstraksi ke fasa organik adalah TI-nya ya, dengan jenis ekstraktannya misalnya phosphine oxide, ester tertiary atau quaternary ammonium chloride. Ya, nah nanti stripping dilakukan dengan pemanasan dan volatilisasi TiCl4. Jadi proses strippingnya seperti itu, divolatilisasi dari fasa organik. Ya, kemudian nanti dikondensasi untuk mendapatkan kristal garam TiCl4. Nah, TiCl4 inilah yang dilarutkan dalam lelehan garam NaCl plus aditif ya, ada MgCl2, ada misalnya TiCl ya. Untuk selanjutnya dilakukan elektrolisis ya, untuk mendapatkan lelehan Ti logam di katoda. Untuk mendapatkan Ti logam ya, bukan leleh ya. Yang leleh adalah garamnya. Nanti masih ada melting lagi ya, karena temperatur lelehnya 1600 lebih ya. Oke, untuk ekstraksi pelarut Ti dengan topo ya, topo itu adalah dioktil penyl fosfat ya, di mana pada dasarnya besi maupun Ti ini dua-duanya terekstraksi oleh topo ya, dengan membentuk garam ya, dengan topo. Jadi mekanismenya bukan pertukaran kation atau pertukaran anion ya, tapi topo ini bersifat membentuk chelat ya. Jadi kan ada 3 mekanisme ya, ekstraksi pelarut. Kalau tembaga dengan LIX misalnya itu kan menukar H+ ya. Nah, ini membentuk chelat ya. Dua-duanya terekstraksi, namun bisa dilihat di sini dari penelitian Villacasi 2017 dikutipnya, pada konsentrasi asam yang tinggi
sampai 6,7 molar, persen besi yang terekstraksi ke fasa organik ya, itu mendekati 0 ya, 0 malah di sini ya. Sementara persen ekstraksi TI-nya itu kurang lebih 90%. Namun di asam yang encer, besi juga terekstraksi ya. Bahkan di konsentrasi 1,7 molar HCl ini hampir semuanya terekstraksi antara besi dan titaniumnya ya, jadi tidak terjadi pemisahan. Oleh karena itu ya media pelindinya tentu konsentrasinya harus cukup tinggi ya. Dalam hal ini hasilnya konsentrasinya harus cukup tinggi sehingga tahap setelah pelindian Fe dan Ti-nya dapat dipisahkan dengan ekstraksi pelarut mengangkat turbo ini. Ya, jadi di konsentrasi asam yang tinggi terjadi pemisahan Fe yang tidak terekstraksi ke fasa organik dari Ti yang tetap yang terekstraksi ke fasa organik. Nah, jadi bila disamerikan kelebihan dan kekurangan proses klorida dibandingkan dengan proses sulfat, kelebihan sulfat itu dapat memproses low grade elemen. Cukup sederhana karena tidak ada pirohidrolisis, itu reaktornya itu khusus ya. Jadi pada suhu tinggi ada refluxing dari H2O ya, dan dalam larutan yang korosif tentu tidak sederhana ya. Nah, konsekuensinya juga capital expenditure-nya lebih rendah, konsumsi energinya lebih rendah karena tidak ada proses pirohidrolisis tadi. Namun kekurangannya konsumsi asam lebih tinggi, dihasilkan limbah besi sulfat dengan volume yang besar. Nah, kalau proses klorida tadi kan besinya dilakukan pirohidrolisis ya, menghasilkan produk juga Fe2O3 ya, dan juga menghasilkan HCl yang dapat dipakai kembali. Jadi konsumsi asam dan limbah besinya lebih rendah dibandingkan proses sulfat. Ya, di HCl dapat di-recycle untuk proses klorida, limbah lebih sedikit, keberunian produk juga lebih tinggi. Ya, namun kekurangannya biaya investasi lebih tinggi, khususnya material konstruksi peralatannya lebih mahal dalam media klorida, pengoperasiannya lebih sulit ya, pirohidrolisis tadi, demikian juga proses maintenance-nya ya, terkait dengan korosi ya, terkait dengan kondisi proses yang lebih agresif dibandingkan dengan proses sulfat pada proses pirohidrolisis dan juga pada proses pelindiannya. Saya lanjutkan dengan proses yang ketiga ya, proses kaustik. Ya, jadi proses kaustik itu dikembangkan untuk mengurangi penggunaan asam. Sebenarnya itu di mana di tahap awal ilmenit ini dikomposisi ya, Fe2O3 ini dikomposisi menjadi Na2TiO3 kalau menggunakan NaOH dan menjadi K2TiO2 jika digunakan KOH ya. Jadi digunakan KOH NaOH nanti pada temperatur di atas 800 ini terjadi pelelehan dari NaOH dan KOH itu yang bereaksi dengan ilmenit mengkonversi FeTO3 menjadi Na2TiO3 ya. Nah, sekaligus nanti ketika terdapat mengotor kuarsa, kuarsa itu membentuk Na2SO3 ya dengan NaOH yang nanti larut dalam air sehingga dapat dipisahkan. Nah, Na2TiO3 maupun K2TiO2 ya jika digunakan KOH dalam proses fusi alkali dapat dilarutkan dalam asam dengan konsentrasi yang lebih rendah ya. Jadi kan kalau proses di asam klorida tadi sampai 7 molar ya, lebih tinggi lagi. Nah, ini perlu konsentrasi asam yang lebih rendah.
Kalau dilakukan dalam larutan asam sulfat Na2O3 nanti dilarutkan dalam bentuk TiSO4 2 kali ya. Jadi Ti plus 4 ya. Menghasilkan sodium sulfat dan air. Ini adalah proses kaustik. Kelebihannya ya meminimalkan penggunaan regen yang bersifat korosif, ya tidak mengeliminasi tapi mengurangi ya. Kemudian dapat memisahkan pengotor pada tahap awal proses tadi, misalnya SiO2 dapat terkonversi menjadi sodium silikat Na2SO3 yang larut dalam air. Jadi setelah fusi alkali nanti ada proses pelindian dalam air untuk memisahkan pengotor yang larut dalam air ya. Salah satunya adalah silika ini. Nah, selanjutnya setelah dipisahkan silika terlarutnya dilakukan proses pelindian titanium dalam larutan asam yang lebih encer dibandingkan dengan proses sulfat atau proses klorida secara langsung ya, tanpa melalui proses fusi alkali. Oke, kemudian yang ketiga proses termoelektrokimia ya. Di bahan bakunya itu tadi sesuai dengan flow sheet awal tadi, natural rutil yang dikonsentrasi dengan gravity concentration, electrostatic separation untuk memisahkan zirkon yang tidak konduktif, dan magnetic separation untuk memisahkan magnetic ilmenite. Kemudian konsentrat rutil yang diperoleh, ya konsentrasi TiO2-nya kadarnya 95%, itu untuk natural rutil. Kemudian juga sintetik rutil ya diperoleh melalui proses treatment dari ilmenite ya, menghasilkan TiO2 92% ya, bisa dengan proses sulfat dan proses lainnya. Kemudian yang ketiga juga slag ya, slag yang kandungan titaniumnya tinggi tadi di awal sudah dibahas. Nah, proses termoelektrokimia ini memproduksi TiO2 murni maupun Ti metal, ya, di mana rutil sintetik dan slag titanium hydride dimurnikan dengan klorinasi, ya, pada suhu 900-950, ya, dihasilkan TiCl4. Nah, nanti TiCl4 dipisahkan dari pengotor dengan kondensasi dan destilasi untuk selanjutnya dilakukan proses elektrolisis dalam lelehan garam klorida. Ya, jadi rute prosesnya secara umum sebagai berikut: TiCl4, jadi TiO2 sintetik rutil ya, klorinasi TiCl4, elektrolisis dihasilkan molten metal. Nah, kalau proses Kroll kan TiCl2 nanti direduksi dengan magnesium ya dalam fasa gas. Nah, ini dengan elektrolisis, itu saja bedanya ya antara termoelektrokimia dengan termokimia. Untuk proses elektrolisis titanium dalam lelehan garam Ti ini, elektrolitnya adalah campuran NaCl, KCl, CaCl2 atau MgCl. ClCl2 atau MgCl2 ya. Oke, di mana pada proses elektrolisis dalam lelehan garam ini dilakukan reduksi Ti plus 4 ya menjadi Ti0, Ti metal secara elektrolitik ya, jadi secara elektrokimia. Nah, sel elektrolisisnya itu menggunakan diafragma untuk memisahkan anoda dan katoda ya, di mana anodanya adalah karbon atau grafit. Di mana di diafragma itu terjadi proses reduksi TiCl4 menjadi TiCl2 ya. Dan nanti TiCl2 ini tereduksi menjadi Ti metal di katoda ya. Di katoda, jadi ini solid ya. Yang terjadi di anoda apa? Yang terjadi oksidasi Cl- ya menjadi Cl2. Nah, dipisahkan antara anoda dan katoda agar tidak bereaksi lagi. Ti dengan gas klorin kembali menjadi TiCl2 ya, menjadi TiCl4 lagi itu, maka dipisahkan dengan diafragma. Ya, jadi itu prinsip prosesnya ya, chemistry-nya seperti itu ya. Tentu desain dari selnya itu tidak sederhana ya, karena
ada lelehan garam di situ, dalam larutan klorida, ada gas klorin di sana ya, yang harus dipisahkan dari titanium yang terbentuk di katoda. Nah, ini konseptual flowsheet untuk produksi titanium metal dari ilmenit ya. Ya, jadi tadi disampaikan proses klorida itu bisa produknya TiO2 berhenti ya, bisa TiCl4 garam ya, di mana TiCl4 ini nanti dilakukan elektrolisis dalam lelehan garam menghasilkan Ti metal. Ya, nah ini ketika dihasilkan TiCl4, leaching, solid liquid separation, solvent extraction mengekstraksi Ti-nya ya. Jadi dalam hal ini besinya tetap dalam fase aqueous ya, dalam larutan rafinat yang nanti dilakukan pyrohidrolisis ya, dihasilkan Fe2O3 ya, dan HCl yang dipakai kembali untuk leaching, di mana Fe2O3 ini juga menjadi produk ya. Nah, Ti-nya masuk ke fase organik di mana stripping yang dilakukan dengan penguapan dan kondensasi ya, penguapan TiCl4 makanya dinamakan thermostripping, dikondensasi menjadi kristal TiCl4-nya ya, jadi kristal garamnya yang nanti dilarutkan dalam elektrolit, proses elektrolisis dalam lelehan garam untuk dilakukan proses elektrolisis menghasilkan Ti metal. Jadi ini rute proses klorida dari ilmenit hingga menjadi Ti metal. Baik, saya kira untuk hari ini proses ekstraksi titanium dengan jalur hidrometalurgi sampai di sini. Kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan ke saya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.